Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM dalam video tutorial program Tegal Berhenti Merokok. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang ilmu perilaku berhenti merokok. Jadi yang namanya orang merokok, yang namanya orang berhenti merokok, itu semuanya adalah tentang perilaku. Itu semuanya dibahas dalam ilmu perilaku. Perilaku adalah sebuah rangkaian aktivitas atau tindakan seseorang atau individu atau organisasi atau sebuah entitas yang berhubungan dengan mereka sendiri dan juga lingkungannya, yang ini erat hubungannya dalam sebuah sistem atau aktivitas fisik. Nah, itu semuanya dalam bahasan perilaku. Jadi bahasan ilmu perilaku ini sendiri adalah sesuatu yang sangat kompleks ya guys. Ada sisi empirical science, juga ada social science. Dan bagi Anda para konselor atau yang tertarik dalam dunia konseling berhenti merokok, atau Anda yang memberikan upaya-upaya berhenti merokok dalam unit-unit pelayanan kesehatan, atau Anda baik secara non formal maupun formal dipercaya oleh orang menjadi tempat curhatan, dimintai solusi untuk bagaimana caranya berhenti merokok, apapun Anda, profesi Anda, apakah Anda dengan cara metode teknik apapun itu, ini penting sekali untuk mempelajari ilmu perilaku ini. Dan jangan sungkan-sungkan untuk mempelajari ilmu perilaku. Bukan karena, loh saya kan bukan psikolog, masa sih saya harus belajar ilmu perilaku? Saya kan bukan antropolog dan sebagainya, untuk apa saya belajar ilmu perilaku? No, bukan seperti itu. Tidak ada satu golongan apapun yang berhak mengklaim bahwa sebuah ilmu ini milik mereka saja, milik golongan mereka saja. Nggak bisa seperti itu. Jadi bukan berarti ilmu perilaku ini pasti milik psikolog atau milik antropolog dan sebagainya. Nggak bisa seperti itu. Adanya sebuah pelabelan, organisasi profesi tertentu, atau sebuah pemberian sebuah kompetensi, sertifikasi dan sebagainya, itu untuk mengukuhkan seseorang yang telah menempuh pendidikan tertentu sekian jam dengan kurikulum ini itu dan sebagainya, dengan upgrade skill ini itu dan sebagainya, dan melalui berbagai tes, maka dikukuhkanlah Anda adalah seorang yang berkompeten melakukan ini itu dan sebagainya. Tetapi yang namanya ilmu itu milik semua orang. Siapapun boleh mempelajari, termasuk ilmu perilaku ini. Nah, bagi Anda yang memang tertarik dalam dunia ilmu berhenti merokok ya, upaya berhenti merokok dan juga berbagai hal yang terkait dengan itu, maka Anda jangan sungkan-sungkan untuk mempelajari ilmu perilaku. Mengapa? Ya, tadi saya katakan bahwa ini ilmu yang sangat kompleks. Orang berhenti merokok, orang merokok, itu semuanya sangat kompleks. Apa yang melatar belakangi orang itu merokok? Apa sebabnya, pengaruhnya dari siapa saja, siapa yang support, mendukung dia, supporting circle dia yang mendukung dia untuk berhenti merokok, untuk merokok. Siapa yang awal mulanya memicu dia merokok, latar belakangnya apa sih yang dia image atau apa yang dia maknai tentang rokok itu sebagai apa tujuannya dia merokok dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat kompleks, termasuk tujuan, intensitasnya dia, bagaimana norma subjektif atau norma atau yang berlaku di lingkungan sekitar dia tentang rokok, anggapan tentang rokok itu apa, bagaimana upaya dia untuk mengikuti norma tersebut dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat kompleks guys. Untuk apa sih mempelajari ini semuanya? Ini juga dipelajari karena keterkaitan dengan bagaimana kita melakukan pendekatan upaya untuk berhenti merokoknya. Nah, upaya berhenti merokok tentunya tidak sebuah rumusan yang saklek bahwa saya berhenti merokok seketika dengan public commitment. Anda pasti bisa dengan cara saya. Nggak bisa seperti itu guys. Manusia itu sangat kompleks. Pendekatan, approach-nya pun bisa berbagai macam. Kita juga harus mempelajari ini sisi orang ini secara psikologinya bagaimana. Apakah dia menganggap rokok ini, misalkan, dia menganggap rokok ini adalah sebuah simbol kejantanan dan sebagainya. Persepsinya dari situ, maka kita bisa menyentuh area situ. Nah, ini pentingnya mempelajari awalnya tadi, riwayat-riwayat sebelum merokok, lalu proses dia merokok, lalu setelah itu adalah bagaimana pendekatan untuk dia berhenti merokok. Pendekatan-pendekatan untuk upaya berhenti merokok itu pun berbagai jalan, berbagai cara. Ya, makhluk yang namanya manusia itu kan makhluk bio, sosio, psiko, spiritual dan sebagainya, banyak ya kan. Ada orang yang berhenti merokok dengan misalkan penjelasan biologis, ilmu-ilmu tentang medis, itu cukup dengan situ aja bisa. Ada yang seperti itu, ada yang bisa, ada yang tidak. Ada yang pendekatannya adalah pendekatan sosial, ya kan, bio, sosio, spiritual, psikologis. Ada yang pendekatan psikologis, ilmu kejiwaan. Ada yang pendekatan spiritual. Ada yang seperti itu ya. Ini tergantung dari konteks orang tersebut itu bagaimana yang telah Anda pelajari sebelum
sebelum Anda melakukan tadi pengkajian dan sebagainya. Tentunya hasil dari pengkajian itu akan mempengaruhi bagaimana kita melakukan pendekatan. Nah, misalkan kan ada seseorang yang ini dia patuh sekali terhadap agama, bahkan merokok pun karena terinspirasi tokoh agama tertentu. Nah, ini bisa melakukan kita pendekatan kan dengan cara, ya berarti orang yang berpengaruh bagi dia adalah tokoh agama. Kita bisa melakukan pendekatan secara spiritual dari tokoh-tokoh spiritual yang berpengaruh kepada dia. Atau bisa jadi kalau tokohnya berhenti merokok, bisa jadi dia ikut-ikutan berhenti merokok karena dia mengidolakan dan sebagainya. Tentunya ini sesuatu yang sangat kompleks, guys. Mempelajari ilmu perilaku ini sesuatu yang sangat luas, banyak pengaruhnya, dan bukan suatu eksak, bukan sebuah rumusan yang eksak 1 tambah 1 sama dengan 2. Bisa jadi pendekatannya setiap orang itu beda-beda, hasilnya beda-beda, intensitasnya pun beda-beda. So ini sesuatu yang sangat penting bagi teman-teman semuanya yang ingin mempelajari ilmu upaya berhenti merokok. Pelajarilah ilmu perilaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.